Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-yawma al-afiyah. Alhamdulillahi alladhi an'amana bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil hidayah. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tanpa batas dan nikmat tanpa balas. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, sesungguhnya engkau tidak bisa menghitungnya. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu kita menjadi hamba Allah yang sehat. Tidak hanya sehat, tapi juga kuat. Tidak hanya kuat, tapi juga selamat. Al-yawma kamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah kucukupkan nikmatmu, telah kusempurnakan agamamu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka berbahagialah hamba-hamba Allah yang selalu menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap urusannya. Huwal awwalu wal akhir, ya zahir ya batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah zat yang di awal dan di akhir, lahir dan batin manusia, dan segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud syukur itu bisa kita wujudkan dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dilandasi dengan rasa cinta, rasa malu, dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dalamnya terdapat rasa cinta, rasa malu, rasa takut kepada Allah akan menghasilkan energi istiqomah. Karena istiqomah hanya bisa dibangun dengan rasa cinta, rasa malu, dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak hanya sekedar pemberian, takwa juga merupakan pilihan seorang yang beriman. Walibasu taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Inna akramallahi indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang teruji, pribadi yang terpuji, dikenang dan dikenal, pribadi yang telah melakukan perubahan, pribadi yang telah melakukan pergerakan, tidak dengan kokohan, apalagi pencitraan. Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan dengan nilai-nilai keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW
benar-benar terdapat keteladanan. Sehingga beliau lahir, beliau tampil sebagai sosok yang memberi manfaat, yang mengangkat martabat sekaligus memberikan syafaat kelak pada umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada orang yang paling bahagia, tidak ada umat yang paling berbahagia kecuali umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah sunnahnya dan jadikanlah akhlaknya merupakan pedoman dalam kita sebagai orang Islam yang sangat mencintai dan merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik khutbah kita pada Jumat kali ini, dunia negeri ujian, sedangkan akhirat negeri tujuan. Hidup ini bukan jumlah umur yang kita miliki. Berapapun jumlah umur yang kita miliki, itu tidak akan memberikan pengaruh kecenderungan Allah untuk mencintai kita. Nabiullah Adam alaihissalam hidupnya kurang lebih 1000 tahun lamanya. Kita bandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang akhir hidupnya kurang lebih 63 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj, Nabi Adam alaihissalam ditemui oleh Nabi Muhammad SAW berada pada langit yang pertama. Begitu mulianya baginda Nabi Muhammad SAW yang sedikit umurnya, kurang lebih dalam sirah nabawiyah dijelaskan 13 tahun beliau diangkat menjadi seorang rasul di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ada kurang lebih 23 tahun hidup beliau telah mengangkat kemuliaan tidak hanya dirinya tapi juga umat Nabi Muhammad SAW pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dunia ini bukan tempat untuk menangisi, bukan untuk menyesali apa-apa yang telah terjadi yang menimpa diri kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa biiznillah. Setiap musibah yang menimpa dirimu dan bumi ini kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Miskin bukan kehinaan, kaya bukan kemuliaan, jabatan dan kekuasaan bukan kebanggaan, melainkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan telah aku jadikan mati dan hidup untuk menguji amalmu. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berfikir dan menjadikan zikir kebiasaannya akan memandang dunia ini hanyalah negeri ujian baginya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu fala taghrannakumul hayatad dunya." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak ada kata kehilangan di dunia ini. Tidak ada kata kehilangan di dunia ini jika kita menyadari semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu tidak akan merasakan kehilangan anaknya. Seorang anak tidak akan merasakan kehilangan ibunya. Seorang suami tidak akan merasakan kehilangan istrinya. Seorang yang kaya raya tidak merasakan kehilangan hartanya jika dia memaknai semua yang ia miliki, semua yang ia capai dan yang ia banggakan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisimu akan lenyap kecuali apa-apa yang ada di sisi Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang bagi akhirat. Maka perbanyaklah bekal kehidupan kita.
Berbanyaklah amal kebaikan kita, karena mati senantiasa datang kepada kita setiap waktu, setiap saat. Bahkan bagi umat Islam yang Allah berikan hidayah kepadanya, dia akan merasakan nikmat zikir dalam setiap hidupnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan punya keturunan dalam doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada aku istri dan keturunan lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendidik Nabi Ibrahim bahwa anak itu bukan tempat kebahagiaan. Allah mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa apa yang dia inginkan di dunia semua merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kebahagiaan, di tengah-tengah suka, di tengah-tengah keceriaan, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Siti Maryam alaihissalam dikenal dengan wanita yang maksum, yang hidupnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi apa? Bagi Allah mudah untuk dikehendaki. Siti Maryam yang tidak punya suami bisa memiliki keturunan. Ini menunjukkan Allah bisa berkehendak dimanapun kita berada. Seperti apa kita hari ini, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'ala alaikum syai'un qadara. Sesungguhnya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dunia merupakan peluang buat kita umat Islam. Dunia merupakan ruang untuk kita umat Islam berfastabiqul khairat. Seandainya dunia dan seisinya ini akan diberikan Allah kepada hamba-hambanya, kenapa Allah anugerahkan kita kematian? Seandainya dunia ini menjadi hak miliknya kita, harusnya Allah tidak berikan kita kematian di dunia. Tapi nyatanya tidak. Allah batasi yang kita miliki, Allah ambil yang kita miliki. Kenapa? Supaya kita meyakini semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirat adalah negeri tujuan yang indah dan yang terbaik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Syaitan bersama pengikutnya itu hanya menawarkan keburukan. Nabiullah Adam alaihissalam memakan buah huldi itu bukan karena beliau tidak cerdas, bukan karena beliau tidak paham dengan larangan dan perintah Allah. Bukankah dikatakan dalam Al-Quran, innama yadzakkaru liulil albab, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berpikir. Kenapa Nabi Adam alaihissalam makan buah huldi? Jawabannya sederhana saja. Iblis di saat itu yang kita kenal dengan nama Azazil menggunakan nama Allah. Demi Allah, wahai Nabi Adam, buah huldi ini bisa dimakan. Kata demi Allah inilah yang menipu Nabi Adam alaihissalam bahwa buah huldi bisa dimakan. Sehingga yang kita bisa ambil hikmah bagi kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang paling berbahaya itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan yang membuat kita tidak bisa berpikir banyak, ataupun kita akan ditenggelamkan dengan banyak berpikir. Maka hari ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita akan kembali kepada Allah, Nabi telah mengajarkan kepada kita
dengan doa yang singkat namun penuh makna. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma haun alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, beri kami kekuatan bertobat sebelum mati, mendapat rahmat di saat mati, dan mendapatkan ampunan setelah mati, dan mudahkan kami ya Allah melewati perihnya sakaratul maut. Maka hari ini kita tidak masuk surga. Kita tidak masuk surga karena pahala yang kita kerjakan lewat amal-amal yang bervariasi dalam kehidupan. Kita masuk surga tidak hanya karena pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala baca Quran yang membuat kita masuk surga. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita yang duduk di sini, termasuk khatib yang berdiri di mimbar yang mulia ini, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanyalah dosa dan kesalahan yang Allah tutup di mata manusia. Maka bermohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang maksum, terjaga dari berbuat dosa, yang Allah bersihkan selama hidupnya kurang lebih 4 kali. Kapan Allah bersihkan beliau? Yang pertama di waktu kecil, yang kedua di waktu menikah, yang ketiga diangkat menjadi seorang khatamul anbiya, dan yang keempat ketika akan Isra dan Mi'raj. Toh Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih disucikan oleh Allah masih memohon ampun sebelum tidur, beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman diajarkan kepada Nabi bahwa Allah akan menerima kita selama kita diampuni dosa dan kesalahannya. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat di saat mati. Mengapa? Karena keburukan akan dibalas oleh Allah sebelum kita meninggal. Setiap orang yang melakukan keburukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dengan bangga ataupun dengan tidak, maka Allah akan membalas kebaikan itu di saat dia akan meninggal. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan akhirat ditentukan dari tadi yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apabila orang bertanya kepada Anda, mana itu kehidupan akhirat? Sampaikan kepada mereka, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma haun alaina fi sakratil maut. Itulah pintu menuju ke kehidupan akhirat. Maka lewat kesempatan yang mulia ini, jadilah hamba Allah yang pertama suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, selalu menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat buat orang lain. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fima wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ya ayyuhalladzina amanu
fu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, huwal awwal wal akhir ya zahir ya batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya Allah, innaka anta alamul ghuyub ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahu rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqah. ونسألك تمام العافية ونسألك عفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.